RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog disabilitas untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 28 Juni 2025 bersama saya Esi dan juga rekan Bunga. Nah, pendengar, dialog ini juga dapat Anda simak ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga tentunya bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang ini bersama dengan Chanigia SPD, ini merupakan guru SLBA di Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra atau PRPCN Palembang, dan juga ada Adrian Mandala Putra, ini merupakan Ketua OSIS di SLB PRPCN Palembang. Ini langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat siang Chanigia dan juga Mandala ya. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Mbak. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Mungkin buat sebagian orang ini waktunya weekend gitu ya, jalan-jalan healing, tapi ini langsung hadir ke studio Pro 1 RRI Palembang berbagi informasinya pasti untuk pendengar ya. Dan ini kita boleh kenalan dulu tentunya dengan SLBA PRPCN atau Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra. Ini keberadaannya sudah sejak kapan nih Mas Chanigia? SLBA PRPCN itu sendiri keberadaannya sejak tahun 1970, berupa yayasan yang di bawah naungan dulu pemiliknya itu dari Cina Mbak, orang Cina namun berdomisili di sini. Dia mendirikan yayasan untuk menampung disabilitas khususnya tunanetra gitu. Namun dulu baru ada yayasan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1970-an akhir 80, maka dibentuklah suatu sekolah luar biasa yang gurunya diperbantukan dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu Mbak. Oke, kalau Mas Chanigia sendiri sudah berapa lama mengajar di SLBA PRPCN Palembang ini? Kalau saya sendiri masih tergolong baru ya Mbak, baru 2 tahun begitu. 2 tahun ya. Awal mulanya gimana? Boleh cerita nih. Nah, awal mulanya tuh cukup panjang Mbak, boleh diceritakan. Begitu lulus studi S1, waktu itu kan sempat karena dilanda pandemi jadi bingung mau bagaimana kan. Terus sempat mencoba peruntungan di jalur CPNS kan, namun belum rezekinya mungkin. Jadi pertama sempat mengajukan juga ke PRPCN, namun karena waktu itu terjadi transisi perpindahan antara kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang saat ini menjabat, jadi belum bisa menerima lowongan guru. Terpaksa ditunda dulu. Nah, selang beberapa bulan dari situ ya dihubungi lagi bahwasanya bersedia atau tidak untuk melanjutkan mengabdi di PRPCN begitu Mbak. Oke, jadilah gitu ya, salah satu staf pengajar di PRPCN Palembang. Ya, ada berapa banyak guru-guru yang ada di sana, Mas? Guru-gurunya ada 11 orang, Mbak. 11 orang ya? Iya. Kalau murid-muridnya ada berapa? Murid-muridnya ada 26 orang. 26 orang, termasuklah Adrian ya? Iya, Adrian ini. Adrian ya, salah satu siswa kami. Adrian ini merupakan Ketua OSIS SLB PRPCN Palembang. Boleh cerita untuk Adrian ceritanya gitu ya, bisa kepilih sebagai Ketua OSIS di PRPCN Palembang, gimana ceritanya? Saya terpilih jadi Ketua OSIS SLBA itu dari
awal masuk sekolah bulan Juli 2024 itu setelah MPLS ada pemilihan juga ketua OSIS. Nah, di situ saya juga mencalonkan sebagai ketua OSIS dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Gitu, Mbak. Jadi seperti itu ceritanya Adrian. Ya berarti sekarang udah kelas Kalau sekarang udah lulus SMP. udah lulus SMP ya. Ya. Ini mau melanjutkan kemana nih? Kalau aku rencananya SMA ini mau lanjut ke sekolah inklusi atau sekolah umum yang teman-teman dan guru-gurunya itu non disabilitas. Oke, baik. Nah ini boleh diinformasikan juga untuk pendengar ya, Mas Chanigia, untuk metode pembelajarannya kalau di sana seperti apa nih? Metode pembelajarannya kalau di SLBA itu kita menggunakan huruf atau yang biasa disebut dengan huruf braille, huruf timbul begitu Mbak, untuk ke siswanya. Nah, jadi kalau gurunya mengajar itu sistemnya mendikte gitu. Apa yang ada di buku catatan kita diktekan kepada siswa. Nanti siswa mencatat dalam bentuk huruf braille. Seiring dengan berjalannya waktu juga perkembangan transformasi ke digital. Jadi saat ini juga selain menggunakan braille, siswa kami juga bisa menggunakan handphone untuk mencatat atau merecord apa yang disampaikan oleh guru. Begitu Mbak. Oke, nah ini Mas Chanigia, ini sebagai informasi juga untuk pendengar gitu ya. Kita pengen tahu juga kalau untuk seorang siswa gitu ya, umumnya atau rata-rata mereka bisa menguasai membaca huruf braille itu berapa lama sih? Umumnya itu tergantung Mbak, itu relatif sifatnya. Jadi ada yang sampai mungkin sesingkatnya mungkin seminggu Udah ada yang bisa langsung ya? Ya, ada juga yang sampai bertahun-tahun masih belum gitu, stuck. Misalkan stuck di bagian huruf apa sampai huruf apa begitu kan, karena kan tiap-tiap abjad itu terdiri atas titik-titik, komponen titik-titiknya begitu. Yeah. Nah, jadi kalau yang cepat itu biasanya kepekaan jarinya sudah lebih sensitif atau terlatih gitu Mbak. Nah, kalau yang lama itu mungkin agak susah fokus tangannya gitu atau bagaimana begitu kan. Kalau Mas Adrian sendiri gimana? Awalnya berapa lama untuk menguasai braille? Kalau aku waktu pertama kali masuk sekolah itu untuk belajar membaca dan menghafalkan huruf abjad itu sekitar 3 minggu Mbak. 3 minggu Ya, ya. udah, alhamdulillah lancar. Yang buat agak lama gitu ya, yang perlu dipelajari ekstra bagian yang mana nih Mas Adrian? Kalau itu untuk menghafal titik-titiknya Mbak. Oh, Itu menghafal agak titik-titiknya. sulit juga tuh. Gimana sih, boleh nggak diceritain ke kita gitu ya, kira-kira gitu melalui deskripsi aja gitu ya. Gimana nih Mas Chanigia, mungkin boleh? Jadi titik-titik braille itu kalau saya boleh mendeskripsikan itu diibaratkan itu kan ada 6 titik ya Mbak ya. Nah, posisinya seperti pesawat telepon. Di atas itu ada 3 titik dan di bawahnya ada 3 titik. Nah, di atas itu angka 1, 2 dan 3, terus di bawahnya 4, 5 dan 6. Cuman kalau di braille ini dia sisi bukan atas dan bawah melainkan kiri dan kanan. Sisi kiri 3, sisi kanan 3. Nah, kalau menulisnya kita menulis dari kanan ke kiri. Nanti kalau membacanya dibalik. Jadi titik 1 itu berada di sebelah kanan, 2 di bawahnya, 3 di bawahnya lagi, lalu titik 4 di sebelah kiri yang titik 1 tadi, 5 di bawahnya, dan kemudian 6 di bawahnya lagi, dan seterusnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kita jadi ada gambaran sedikit ya Mas Chanigia ya. Iya. Nah ini kalau untuk guru ya atau pengajar yang ada di SLBA PRPCN Palembang sendiri, ini untuk Mas Chanigia sendiri ini memegang satu kelas khusus gitu atau semua mata pelajaran atau seperti apa? Iya Mbak, saya memegang semua mata pelajaran di wali kelas, tepatnya di kelas 3 sekolah dasar SLB gitu. Oke, wali kelas ya. Iya. Oke, boleh berbagi suka dukanya gitu ya Mas Chanigia? Kalau
mulai dari mana dulu nih, dukanya dulu atau sukanya dulu Boleh, nih? boleh. Enggak enaknya dulu ya. Iya, yang nggak enaknya dulu aja ya Mbak ya. Yang nggak enaknya itu Mbak, kalau siswa-siswanya itu pada ribut gitu ya, sementara kita dituntut harus materi itu, kita kan punya yang namanya itu RPP atau rencana program pembelajaran. Nah, itu kan harus ditarget, harus selesai paling tidak dalam 1 semester itu harus klop materinya gitu dari sekian bab. Nah, sementara kadang-kadang ya ada siswanya yang kita mengajarkan tentang apa, nanti kalau kita tanya ada yang mau ditanyakan sampai di sini, itu malah ngobrolnya yang di luar pembelajaran gitu. Seperti ya contohnya kan dia bercerita tadi pagi dia bangun kesiangan, terus dia makan sama apa. Kadang-kadang malah yang nggak masuk di konteks materi begitu. Cuma Oke. ya uniknya kita SLB ya begitu Mbak. Jadi kita jangan terlalu gimana, jadi kita melebur aja gitu. Nanti baru kita tarik lagi siswanya supaya dia larut ke pembelajaran lagi, fokus gitu. Oke, siapa sih orangnya? Boleh di-mention, boleh disebutkan? Itu anak sekarang sih sudah naik kelas 4 ya Mbak ya, Oh itu gitu ya. Inisial aja deh. inisial P gitu Mbak. OP ya, mudah-mudahan nggak lagi ya. Sekarang udah naik kelas Ya 4 ya. mudah-mudahan bisa lebih fokus. Oke, baik. Nah, kalau Mas Adrian sendiri gimana nih? Oh, tadi baru dukanya gitu ya. Sukanya apa, Mas Canigia? Sukanya banyak Mbak, diantaranya kalau kita menyampaikan pembelajaran itu begitu kita tanya ya dia tahu gitu, oh jadi maksudnya ke sini, bahkan dia bisa menjabarkan menurut versi dia sendiri tapi tidak melenceng dari apa yang kita sampaikan. Itu kan mencerminkan bahwa siswanya bagus, cerdas begitu Mbak. Oke, siapa itu orangnya? Masih orang yang sama. Masih orang yang sama jadi ya. Iya. Oke. Baik, ini kita ke Mas Adrian ya. Mas Adrian gimana nih selama mengikuti pembelajaran ya di SLB PRPCN Palembang? Boleh berbagi suka dukanya seperti apa? Saya pada awalnya masuk SLB itu tahun 2015. Itu pertama nggak langsung SD. Saya belajar dulu huruf braille dari TK gitu, disebut TK. Kemudian udah lancar huruf braille, dinaikkan ke kelas 1 SD. Belajar seperti biasa sampai sekarang. Nah, saya mau cerita juga nih suka duka selama saya menjadi ketua OSIS. Pertama sukanya dulu. Sukanya seru. Semenjak saya menjadi ketua OSIS, saya lebih dekat lagi bersama teman-teman, lebih banyak lagi kawan ngobrol gitu. Dan untuk dukanya banyak sebenarnya. Misalnya Apa nih, diantaranya? kita ngadain rapat OSIS, mereka itu nggak terlalu fokus, Oh gitu. malahan nyari forum sendiri. Kita ngobrol, malah mereka ngobrolin yang lain. Giliran Misalnya apa? Temanya tentang apa? Kalau biasanya obrolan mereka ya? misalnya nih kemarin kan sempat mau ngadain lomba 17 Agustus. Kami mau rancang lombanya seperti apa, malahan mereka omongannya ke lain, nggak ke arah lomba itu. Jadi ya gimana gitu. Oke, jadi itu ya. Baik, nah ini untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya. Kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Nah ini terkait dengan tema yang kita hadirkan ya, Mas Canigia juga Mas Adrian, meraih mimpi tanpa batas. Nah ini mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar, kalau Mas Adrian sendiri apa sih mimpi ke depannya? Mimpi saya ke depannya itu banyak, yang terutama itu saya ingin membahagiakan orang tua saya, Amin. mendapatkan pekerjaan yang layak, terus bisa lulus S1. Asli dari mana Mas Adrian? Aku kalau aslinya nih dari Pedamaran, itu Pedamaran ya. ibu asli di situ. Oke. Orang tua di sana atau di Palembang? Kalau orang tua di Palembang. Oh, di Palembang 14 ya. Ulu. 14 Ulu ya. Oke, kalau Mas
Chanigia sendiri gimana nih berbicara mengenai mimpi gitu ya? Waduh. Ini udah jadi guru atau pengajar di SLB PRPCN Palembang, apalagi ke depannya? Yang pastinya itu mimpi saya secara personal itu bagaimana nanti ke depannya itu asumsi masyarakat terhadap disabilitas itu sama begitu Mbak. Sama dalam artian ya mereka berpeluang memiliki kesempatan yang sama, baik itu di dunia kerja maupun turut aktif dalam berkontribusi di pemerintahan, pendidikan, olahraga dan sebagainya. Begitu. Terus mimpi saya yang selanjutnya adalah menjadi disabilitas netra tersukses, dalam hal ini ASN sekaligus juga pengusaha. Amin. Begitu Mbak. Iya. Sekian. Mudah-mudahan ya bisa terwujud ya, Mas Chanigia juga Mas Adrian. Ini mimpi yang akan diraih nantinya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Kita break dulu untuk beberapa informasi ya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coppet, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia. Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm.
Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami menemani Anda dalam
Dialog Disabilitas Meraih Mimpi Tanpa Batas bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio Persatu RRI Palembang. Ini ada Mas Canigia SPD, guru SLBA di Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra atau PRPCN Palembang. Dan juga ada Mas Adrian Mandala Putra yang merupakan Ketua OSIS di SLB PRPCN Palembang. Nah, tentunya dialog ini dapat juga Anda saksikan via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store ya. Interaktif, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Baik, kami masih bersama dengan Mas Canigia dan juga Mas Adrian ya. Mas Canigia, ini kalau kita berbicara mengenai pembelajaran yang ada ya di SLBA PRPCN Palembang khususnya, ini kalau untuk pembelajaran berapa jam ini diberikan kepada siswa? Itu pelajaran sekitar 4 jam waktu normal begitu Mbak. Jadi dalam 4 jam waktu normal dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Adapun 1 jam pelajarannya terdiri dari kalau untuk SMP dan SMA itu 1 jam pelajaran 40 menit. Sedangkan untuk di SD 1 jam pelajaran 30 menit begitu. Oke. Nah, ini Mas Adrian ya. Ini gimana kesan-kesannya selama mengikuti pembelajaran di PRPCN Palembang sendiri gitu ya. Tadi belajarnya 4 jam gitu ya satu hari. Nah, ini gimana nih? Mungkin pelajaran favoritnya apa nih? Selama saya belajar selama 4 jam itu tidak semua pelajarannya yang saya senangi gitu. Apalagi itu matematika tuh sudah biasa tuh. Apalagi belajarnya waktu jam siang sangat memusingkan. Kalau pelajaran lainnya alhamdulillah masuk semua. Masuk semua kecuali matematika ya. Kalau matematika tuh ya kalau dipelajari lagi ya mungkin bisa. Cuman ya, agak sulit aja gitu. Agak sulit ya. Harusnya di awal-awal gitu ya Iya. kalau matematika. Kebanyakan di siang hari. Oh, Kayak kebanyakan jam di siang 11. hari. Baik, mana perut sudah ini ya, Betul. nggak bisa diajak kompromi ya. Oke, Mas Canigia, gimana nih kalau untuk mata pelajaran matematika ya sejauh ini penerapan atau metode yang digunakan untuk diberikan untuk para siswa-siswa di SLBA PRPCN Palembang gimana nih? Metode apa yang Mas Canigia gunakan? Metode yang paling sering saya gunakan pada saat mengajar itu ya taktil dengan sentuhan begitu Mbak. Jadi atau membawa media dengan alat-alat seperti pipet atau sedotan, mungkin juga lidi-lidi korek agar memudahkan siswa dalam menghitung begitu, berhitung. Oke, kalau untuk menambah gitu ya, gimana caranya Mas Canigia? Mungkin boleh dideskripsikan juga ya untuk pendengar, ngajarinnya gimana ke siswa? Pada umumnya sama begitu Mbak. Jadi misalkan nih, kita ambil contoh termudahnya misalkan 35 ditambah 35. Nah, jadi kita tambahkan dulu satuan, yaitu tadi 5 dan 5 menjadi 10. Nanti kan kita tulis dulu 0, terus satunya itu kita simpan di otak kan. Lalu 3 ditambah 3 untuk, nah itu kan jumlahnya 6, lalu kita tambahkan dengan satuan yang tadi disimpan. Nah, maka dapatlah hasilnya. Atau bisa juga kalau misalkan anaknya itu dengan cara seperti itu, cara seperti ini aku mah udah bisa katanya. Jadi dia bisa pakai cara sendiri. Aku bisa langsung mau dari 30 tambah 30 boleh, nanti 5 tambah 5 jadi dapat 60 tambah 10 bisa, seperti itu Mbak. Sesuai dengan ininya kan pembelajarannya kan merdeka gitu kurikulumnya. Oke. Kalau ini Mas Adrian gimana nih untuk pembelajaran matematika khususnya ya, yang bagian yang sulitnya yang mana nih menurut Mas Adrian? Kalau menurut aku yang sulit itu menghafal rumus gitu. Apalagi kan di kelas 3 SMP itu banyak sekali materi-materi yang agak susah dipahami gitu. Menghafal rumus ya. Iya, menghitung juga. Kalau udah puluhan ribu itu udah agak sulit dihitung. Oke. Baik. Nah, ini kalau untuk
fasilitas ya, kalau kita berbicara mengenai fasilitas atau dukungan yang tersedia untuk penyandang disabilitas netra di Indonesia khususnya, Mas Canigia melihatnya seperti apa nih? Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, khususnya di SLBA ini fasilitasnya ya alhamdulillah begitu ya, walaupun masih terbatas begitu. Kami sudah beberapa unit komputer dan ada beberapa komponen alat musik, namun itu masih boleh dibilang di bawah standar begitu, kurang masih. Oke, masih perlu gitu ya. Iya begitu Mbak. Kalau ada sponsor boleh gitu ya. Ya, kalau ada pendengar dari RRI Pro 1 mungkin yang memiliki rezeki lebih dari Allah ingin berdonasi, boleh begitu Mbak. Langsung saja ke SLBA PRPCN Palembang. Iya. Kalau untuk kesenian sendiri atau bermusik gitu ya, Mas Adrian sendiri sukanya apa? Kalau saya sukanya bernyanyi sama bermain piano, Mbak, kalau di sekolah. Bernyanyi sama bermain piano ya. Iya. Nyanyinya boleh dong dipraktekin. Nyanyinya lagu apa biasanya? Kalau aku suka nyanyi itu lagu-lagu yang lagi viral sekarang itu lihat Pak. Misalnya Lagu apa ya? Mangu. Mungkin bisa Mangu. Oke, baik. Ini tadi bermain piano juga udah bisa mainin apa? Lagu apa? Udah, kalau main piano itu kalau kita udah bisa semua kunci tuh udah bisa mainin lagu. Ini Pak Gian yang ngajarin gitu. Oh, Pak Gian yang mengajarin ya. Gimana tuh kalau untuk bermain musik gitu ya, untuk mengajarkannya kepada anak-anak yang ada di SLBA PRPCN? Kita mengajarkannya itu terdiri atas teori dan praktik juga Mbak. Teori agar dia mengenal dulu nada-nada, secara teoritisnya dia mengenal, terus mengenal komponen-komponen alat musik itu, misalkan komponen-komponen pada piano itu sendiri atau keyboard itu ada apa, terdapat apa saja di situ, lalu kemudian kita praktikkan begitu. Oke. Kalau Mas Canigia sendiri belajarnya waktu itu pertama kali dari siapa untuk piano? Pertama kali itu saya otodidak Mbak, bermodalkan ya. dengan piano kecil main-mainan. Lalu kemudian waktu itu sebelum masuk SLB, pakai piano-piano kecil yang kira-kira harganya mungkin dibanderol 10 ribuan lah. Bisa juga ya tapi ya. Lalu masuk SLB, kebetulan ada gurunya, jadi ikut ekskul musik. Nah dari situ untuk mengasah skill dan perfect pitch-nya atau kesempurnaan nadanya itu melatih sendiri. Oh gitu. Iya. Lagu yang jadi favoritnya Mas Gia sendiri apa? Waduh, lagu yang jadi favoritnya banyak Mbak. Tapi Banyak di ya? antaranya Di antara itu favoritnya? dari grup bandnya Queen. Queen yang mana? Iya, yang Bohemian Rhapsody. Oh, oke. Kalau yang Indonesia lagu apa? Indonesianya itu saya lebih memfavoritkan lagunya ini Mbak, apa? Kahitna begitu. Kahitna. Iya. Yang mana, Mas Gia? Andai Dia Tahu. Anda dia tahu ya. Iya. Tapi ini bermain piano ya. Iya. Oke, nggak bisa dong diminta nyanyi ya. Oke, baik. Nah ini kalau kita berbicara juga mengenai stigma yang ada di masyarakat ya, mungkin teman-teman merasakan seperti itu. Gimana nih? Mungkin ada harapan atau juga komentarnya terkait dengan keberadaan teman-teman disabilitas ya, atau yang dirasakan gitu. Sampai sejauh ini sih stigma dari masyarakat itu sifatnya relatif ya Mbak ya, tapi kebanyakan masih yang disabilitas itu bisa apa sih gitu, apa sih yang bisa dilakukan, apalagi disabilitas netra gitu. Kalau diibaratkan barang itu dia itu seperti perabot, kalau nggak digeser ya nggak pindah gitu kan. Begitu stigma. Tapi di sisi lain juga mulai ada mengarah ke kemajuan, bahwasanya ada yang beranggapan disabilitas netra itu sama gitu, hanya saja minus di penglihatan. Ya, kalau Mas Adrian sendiri gimana, apa yang dirasakan? Kalau yang dirasakan sekarang ini orang-orang tuh kebanyakan mendiskriminasi gitu Mbak. Contohnya nih, mungkin
saya pernah mencoba mendaftar sekolah nih. Ada juga guru yang bilang, nanti nyusahin nggak nih dia masuk di sini, nanti dia bisa nggak mengikuti semua pelajaran yang ada di sini, gitu Mbak. Ya semoga saja kedepannya masyarakat tuh lebih mengerti dan memahami disabilitas itu seperti apa. Nggak semua disabilitas itu menyusahkan mereka gitu Mbak. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik gitu ya kondisi ataupun juga keadaannya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatan ya, bisa langsung mengirimkan atensinya via WA di 082179279090 atau juga bisa bergabung via line telepon ya, bisa interaktif di 0711369977. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat de Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah. Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai? Tunai. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal.
Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an, dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda ya pendengar dalam dialog disabilitas untuk siang ini. Peraih mimpi tanpa batas bersama dengan narasumber kami ada Chanigia SPD, guru SLB A di Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra atau PRPCN Palembang, dan juga ada Mas Adrian Mandala Putra, ini merupakan ketua OSIS di SLB PRPCN Palembang. Nah, kalau kita berbicara mengenai teman-teman yang ada di SLBA PRPCN Palembang ya, khususnya kalau berbicara juga mengenai keberadaan mereka di sana, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Mas Chanigia gitu ya, untuk orang tua, mungkin ada keluarga yang memiliki kebutuhan khusus ya, khususnya netra. Ini gimana nih Mas Chanigia? Kepada para pendengar sekalian, mungkin yang di kota Palembang ataupun di mana saja berada di Sumatera Selatan ini yang memiliki anak dengan hambatan atau keterbatasan penglihatan tunanetra, bisa di usia sekolah bisa didaftarkan ke SLBA PRPCN Palembang yang beralamat di Jalan Sosial belakang Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang, Mbak. Begitu. Karena saat ini juga kebetulan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Oke, ini gratis ya? Ya, gratis, Mbak. Tidak Gratis. dipungut biaya. Baik, kalau dari Mas Adrian gitu ya, ada harapan mungkin ke depannya seperti apa? Harapan untuk kedepannya semoga disabilitas ini tidak dipandang rendah oleh orang lain, tidak didiskriminasi, dan tidak
dianggap menyusahkan itu Mbak. Oke, itu saja. Iya. Ya, baik. Mas Canigia, mungkin terkait dengan topik yang kita hadirkan juga ya, meraih mimpi tanpa batas untuk teman-teman disabilitas khususnya netra gitu ya, untuk terus bermimpi. Mungkin ada motivasinya atau semangatnya seperti apa nih? Ya, jangan takut untuk meraih mimpi. Setinggi apapun mimpi kita begitu, Mbak. Jangan pernah takut untuk mewujudkannya. Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil. Selagi dunia ini digelarkan oleh Sang Pencipta Jagat, maka kesempatan pun masih ada begitu. Sama kesempatannya dengan masyarakat yang non disabilitas. Oke. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah. Ya, jangan minder dan jangan malu. Oke. Kalau dari Mas Adrian mungkin ada semangatnya atau motivasi yang bisa disampaikan untuk teman-teman pendengar. Iya. Tetaplah semangat dan raihlah mimpi setinggi mungkin, dan ingat juga kalau hanya bermimpi saja tidak ada usahanya, itu mimpi akan menjadi angan-angan saja gitu. Oke. Baik, boleh alamatnya sekali lagi Mas Canigia gitu ya? Ya, SLBA PRPCN. SLBA PRPCN Palembang yang beralamat di Jalan Sosial di belakang Rumah Sakit Siti Fatimah, di sebelah SD Negeri 114 Palembang. Oke, baik. Ini di penghujung acara ini ada pendengar kita yang bergabung, kita coba terima ya. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Esi? Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Alhamdulillah Dari baik Pak. Suarso, Pak Esi. Pak Suarso di Canton. Di Canton ya. Pak Suarso. Sehat Mbak Esi ya? Iya, alhamdulillah sehat Pak Suarso. Walaupun agak bindeng sedikit ini ya. Flu. Iya Pak Suarso. Iya, gimana Pak Suarso, ada yang ingin ditanyakan? Untuk Adrian, belajar yang semangat biar tercapai cita-citanya ya. Untuk Mas Canigia, semangat mengajar. Oke. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru SLB. Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suarso di Canton ya. Terima kasih atensinya, supportnya untuk Mas Canigia dan juga Mas Adrian. Boleh dikomentari, ditanggapi? Baik, terima kasih pada Mas Suarso yang ada di Canton. Terima kasih atas motivasi semangatnya. Insya Allah selalu semangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa-siswi SLBA PRPCN Palembang penyandang cacat netra. Baik, dari Mas Adrian. Untuk Pak Suarso, terima kasih untuk semangatnya. Oke Pak, siap untuk terus belajar gitu. Oke, baik. Pendengar, demikian ya dialog dalam Palembang siang ini. Tadi kita sudah berbincang seputar meraih mimpi tanpa batas bersama dengan narasumber kami, ada Mas Canigia SPD, ini guru SLBA di Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra atau PRPCN Palembang. Juga ada Mas Adrian Mandala Putra, ini Ketua OSIS di SLB PRPCN Palembang. Sekali lagi terima kasih ya Mas Adrian, Mas Canigia juga. Terima kasih. Semangat terus, Sama-sama, sukses terus ke depannya. Baik, pendengar, hingga di sini dialog disabilitas untuk hari ini ya, di hari Sabtu 28 Juni 2025. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami, nanti pukul 11 kami juga akan menghadirkan warta berita olahraga dalam Dinamika Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.